Kuras mejuah-juah man bantak rina permata. Syukur kepada Allah yang boleh menyertai kita sampai pada malam hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di dalam persekutuan kita, jam doa permata. Untuk itu selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman permata, dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Untuk itu mari kita ambil posisi kita senyaman mungkin untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita boleh masuk ke hadirat Tuhan di dalam jam doa kita pada malam hari ini. Adapun topik doa kita pada malam hari ini, pada minggu ini adalah mencintai di tengah ketidaksempurnaan. Mari kita mendengarkan suara Tuhan. Tuhan memanggil kita pada malam hari ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk kasih setia Tuhan yang masih ada pada kami, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu, sehingga kami dapat berkumpul, sehingga kami dapat memulai jam doa kami. Bapa, berkati jam doa kami yang akan kami mulai, hingga pada akhirnya nanti Engkau terus yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam doa kami dan seluruh petugas ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik.
baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Kita kembali bernyanyi, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapangku. Penolongku, diutus Bapangku. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan, kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau hadir di sini, Roh Kudus, mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapangku. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan, kubuka hati
Orang tua adalah wali Tuhan dalam kehidupan kita. Namun karena ketidaksempurnaan mereka seringkali membuat kita tidak menghargai mereka. Orang tua yang tidak sempurna itulah yang justru memberikan cinta dengan kesempurnaan tanpa menuntut kesempurnaan dari kita. Masa muda kita yang berapi-api, muda yang penuh dengan semangat, namun terkadang tidak terkendali, yang dapat membakar diri kita dan orang lain, sehingga terkadang kemudaan kita, masa muda kita seringkali menjadi alasan kita lalai dalam panggilan Tuhan. Untuk itu, kiranya kemudaan kita, kemudaanmu, kemudaan kita Permata mampu menjadikan kita berlaku dengan benar, berbuat dengan benar. Kemudaanku, kemudaan kita hendaklah membuat kita melihat orang tua kita, melihat orang tua kita lebih menghargai mereka. Kemarahan yang tidak terarah seringkali merendahkan orang tua kita, seringkali selalu membuat mereka salah di hadapan kita. Kemarahan yang tidak terarah ini membuat kita, teman-teman Permata, sering berada di dalam titik kehampaan. Untuk itu, ya Tuhan, ampunkan aku, ampunkan kami untuk apa yang kami perbuat di dalam masa muda kami. Kita bernyanyi mengampuni. Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Semua
mengasihi. Ampunilah kami, tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pemberi. Renungan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-26. Begini firman Tuhan, anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri. Amsal adalah kumpulan hikmat yang ditulis dari berbagai penulis seperti Salomo. Tema-tema kitab Amsal sangat beragam, mulai dari hikmat, cinta, bahkan hingga relasi antara anggota keluarga. Bagian yang kita baca pada hari ini dengan tema relasi antara anak dan orang tua menjadi fokus utama kita. Ketika membaca bagian ini, mungkin akan muncul sebuah pertanyaan di dalam benak kita. Dalam kondisi apa seorang anak dapat menjadi tega untuk menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya? Bagi kita yang hidup dalam keluarga yang cukup harmonis, mungkin sulit bagi kita membayangkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, bukanlah berita seperti ini dapat kita temukan di dalam kehidupan kita. Ada seorang anak yang tega menganiaya bahkan menghilangkan nyawa ayahnya. Ada juga yang menyengsarakan hidup ibunya. Ketika mereka ditangkap polisi, kebanyakan dari mereka mengaku memiliki dendam kepada orang tuanya. Beberapa juga beralasan mereka sakit hati, kecewa, bahkan kesal terhadap sikap ataupun perkataan orang tuanya. Beragam alasan bisa kita katakan untuk membenarkan diri atas tindakan-tindakan keji kita kepada orang tua kita. Akan tetapi, kenyataannya bahwa tindakan tersebut adalah kejahatan. Dan kesalahan tetap tidak bisa kita sembunyikan. Secara sengaja, penulis kitab Amsal tidak mencantumkan alasan apapun atas tindakan tersebut, atas tindakan kejahatan kita. Sebaliknya, penulis menekankan bahwa tindakan tersebut adalah memalukan dan memburukkan diri kita sendiri. Dalam bahasa aslinya, kedua kata tersebut menggunakan kata dasar yang sama. Pengulangan kata dalam sastra Ibrani menggunakan kata dasar yang sama, yaitu makna kesungguhan atau sungguh. Artinya tidak peduli apapun alasannya, tindakan tidak hormat kita atau tindakan melawan kita terhadap orang tua kita adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat memalukan dan hina di hadapan Tuhan. Tidak peduli seberapa sakit dan kasarnya orang tua kita kepada kita anak-anaknya, seorang anak tidak diperkenankan untuk bertindak kasar, untuk bertindak jahat, atau
bertindak dan berlaku tidak sopan kepada orang tua kita. Hal ini adalah nilai yang ditetapkan Allah bagi manusia. Tidak mengherankan jika hukum Taurat mengatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah hukum pertama yang menegaskan relasi kita, relasi manusia dengan manusia. Tuhan tahu bahwa jika seseorang tidak sanggup menghormati ayah dan ibunya, ibu yang melahirkannya, ayah yang ikut merawatnya, maka orang tersebut tidak akan mungkin mampu menghormati dan bersikap baik kepada orang lain. Oleh karena itu teman-teman Permata, sebagai seorang anak, kita dituntut untuk tetap hormat dan mengasihi orang tua kita. Keindahan cinta tidak hadir dalam kesempurnaan. Sekali lagi dijelaskan bahwa keindahan cinta tidak hadir di dalam kesempurnaan. Namun, di tengah ketidaksempurnaan, ketika cinta itu tumbuh, maka itu yang benar-benar kita sebut sebagai cinta. Karena itu teman-teman Permata, mari kita sama-sama belajar mulai malam ini untuk mengasihi kedua orang tua kita di tengah ketidaksempurnaan mereka dan ketidaksempurnaan kita sebagai anak mereka. Kiranya firman Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Untuk saat ini Tuhan masih pimpin kami, Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami mampu memulai jam doa Permata GBKP. Bapak, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh Permata GBKP. Dimanapun kami berada Tuhan, di dalam masa muda kami, kiranya Tuhan pakai kami menjadi alat Tuhan di dalam dunia ini untuk memberitakan firman Tuhan melalui tingkah laku kami, melalui perbuatan kami, dan melalui perkataan kami. Jadikan kami saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menjadi garam dan terang, menjadi anak-anak yang Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi lingkungan kami. Bapa, secara khusus pada malam hari ini kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, terkhususnya GBKP. Engkau yang memberkati setiap serayan-serayan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pengurus-pengurus kategorial, mulai dari runggun, klasis, hingga moderaman. Begitu juga untuk seluruh pengurus Permata. Kami menyerahkan mereka dalam kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga apa yang boleh mereka kerjakan semua berkenan di hadapan Tuhan. Tetap Tuhan yang memberikan kesehatan kepada seluruh pengurus Permata, baik runggun, klasis maupun pusat, sehingga mampu menjalankan tugas mereka dengan baik dan benar dan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Bapak, pada hari ini kami berdoa khusus untuk tema yang boleh sampai kepada kami, mencintai di tengah ketidaksempurnaan. Di mana pada malam hari ini Tuhan,
Secara khusus kami berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk kesehatan mereka. Kami berdoa untuk rezeki mereka. Kiranya Tuhan yang selalu tambahkan kesehatan dan rezeki kepada mereka, sehingga Tuhan, orang tua kami boleh panjang umurnya, boleh bahagia selalu, boleh tetap bersyukur kepada Tuhan untuk rezeki yang sampai saat ini masih mengalir kepada mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan juga yang selalu memberikan hikmat kepada orang tua kami, hikmat yang mampu memberi kami pelajaran hidup, yang mampu menjadi role model kami, yang menjadi panutan kami di dalam kami mengenal Tuhan. Jadikan orang tua kami benar-benar wakil Tuhan, untuk kami bisa mengenal Tuhan melalui mereka. Untuk itu Tuhan, kami memohon dan kami meminta dengan segala kerendahan hati kami, untuk Tuhan yang selalu memberkati mereka. Bapa, ajari kami anak-anak Tuhan, khususnya Permata GBKP, untuk mencintai orang tua kami dengan ketidaksempurnaan kami. Tapi kami yakin dan percaya, ketika kami mencintai orang tua kami dengan setulus hati kami, maka berkat Tuhan akan mengalir atas kami. Terima kasih untuk orang tua yang masih ada pada kami Tuhan. Bapa, pada saat ini juga kami dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, yang melukai hati Tuhan maupun yang melukai hati sesama kami, khususnya melukai hati orang tua kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang mentahirkan segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Sebentar kami akan kembali melanjutkan jam doa kami. Engkau yang memberkati jam doa ini hingga berakhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Ada sebuah kisah tentang seekor ayam yang tinggal di tepi danau. Ayam ini setiap sore selalu melihat kawanan bebek berenang. Dalam hatinya, ia selalu berkata, betapa senangnya menjadi seekor bebek. Hari demi hari dihabiskan dengan sebuah kerinduan untuk bisa berenang seperti bebek dan menjadi bebek. Suatu saat, anak ayam yang merasa diri sudah besar mencoba berjalan mendekati danau yang dalam. Induknya bergegas menghalangi anak ayam ini. Melihat keinginannya ditolak oleh sang induk, ia marah dan menyalahkan induknya. Kenapa aku dilahirkan darimu? Aku ingin menjadi seperti bebek. Begitu teriak sang anak ayam. Malam hari, ketika semua ayam telah tidur, anak ayam ini pelan-pelan keluar dari kelompoknya dan mendekati danau. Ia menceburkan diri ke danau dan mulai mencoba berenang. Naasnya,
anak ayam itu mati tenggelam. Karena apa? Karena ia tidak memiliki selaput di kakinya yang memungkinkan ia untuk berenang. Kemampuan terbesar makhluk hidup adalah beradaptasi. Namun, tahap pertama dari proses adaptasi adalah menerima diri dan mensyukuri. Cerita ini mengingatkan bahwa kita perlu belajar menerima diri kita dan mensyukurinya. Tuhan menempatkan kita hadir melalui kehidupan kedua orang tua kita. Tuhan tentu memiliki tujuan dan maksud yang baik. Oleh karena itu, mari kita belajar menerima semua hal yang diberikan Tuhan dan bersyukur atas kehadiran orang tua kita. Baik buruk mereka, mari kita syukuri dan bawa dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur jika kami boleh diizinkan lahir ke dunia ini melalui kedua orang tua kami. Kami sadar Tuhan, sekalipun kedua orang tua kami tidak sempurna, namun mereka adalah yang terbaik untuk kami. Tuhan, ajari kami untuk dapat mengucap syukur atas keberadaan orang tua kami. Karena kami sadar bahwa melalui ucapan syukur ini, kami pun diajarkan untuk lebih mengasihi kedua orang tua kami. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami sering lupa untuk mengucap syukur atas keberadaan orang tua kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk boleh tetap menghormati dan mengasihi orang tua kami. Adapun kondisi mereka, di dalam ketidaksempurnaan mereka, ajari kami Tuhan untuk tetap menghormati, mengasihi, dan mensyukuri keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu melalui kehadiran orang kami. Amin. Kita kembali bernyanyi doa seorang anak. Sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal. Namamu di hatimu, pada waktu balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut usiamu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangku padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan,
tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Adaptasi adalah sebuah proses yang dialami oleh makhluk hidup untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, dengan mengembangkan atau mengubah bagian dari dirinya. Proses beradaptasi tidak hanya terjadi pada hewan dan tumbuhan. Di dalam doa Manusia juga mengalami berbagai bentuk adaptasi, mulai dari beradaptasi dengan suhu, lingkungan, maupun pergaulan sosial. Proses adaptasi tidak berhenti dan selesai dalam hidup manusia. Mengapa demikian? Karena manusia mengalami pertumbuhan dan perubahan. Bukan hanya kita, namun juga kedua orang tua kita. Dalam hidup sebagai keluarga, kita diajar Tuhan melalui kehadiran dan sikap kedua orang tua kita. Ada hal-hal baik dari kedua orang tua kita yang dapat dijadikan teladan bagi hidup kita. Ada pula hal-hal buruk dari kedua orang tua kita yang kita dapat jadikan pelajaran untuk tidak mengulanginya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari teman-teman Permata, kita berdoa kepada Tuhan agar Ia memberikan kita hikmat untuk boleh memilih apa yang dapat kita teladani atau pelajari dari kedua orang tua kita. Mari kita juga doakan agar Tuhan selalu menuntun dan memberikan hikmat kepada kedua orang tua kita, sehingga mereka dapat bertumbuh dalam iman dan praktik hidupnya dapat menjadi teladan bagi kita. Engkaulah yang menciptakan kami dan kedua orang. Engkau yang mengerti siapa kami maupun kedua orang tua kami. Karena itu, kami datang kepadamu Tuhan dan berdoa bagi orang tua kami. Berikanlah orang tua kami kesehatan, agar mereka boleh terus mengingat dan memuliakan Engkau. Berikan mereka hikmat dan kasih dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur jika dalam kehidupan orang tua kami ada contoh dan sikap hidup yang baik yang boleh kami teladani. Tuhan, ajarkan kedua orang tua kami. Tuhan, ajar dan mampukan kami juga untuk dapat belajar dari kesalahan kedua orang tua kami, agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan memuliakan-Mu, serta membahagiakan kedua orang tua kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukanlah kami. Amin. Kita kembali bernyanyi, Engkaulah kekuatanku.
Mahatma Gandhi pernah berkata, kau tidak bisa menuntut dunia berubah, namun kita bisa mengubah diri kita untuk melihat dunia. Ungkapan ini yang menjadi salah satu motivasi perjuangan Gandhi untuk membawa kemerdekaan bagi India dengan jalan damai. Jalan yang tidak pernah dipakai oleh pejuang-pejuang perang sebelumnya. Gandhi membuktikan bahwa dengan mengubah sikapnya terhadap musuh-musuh maupun penjajah, Gandhi dapat memimpin India mencapai kemerdekaan. Ia berhasil mengubah dunia ketika ia mengubah terlebih dahulu diri dan sikapnya. Hal ini serupa dapat menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin banyak hal dalam hidup kita yang tidak kita sukai dan ingin kita ubah. Mungkin ada banyak hal dalam diri orang tua kita, saudara kita, bahkan teman-teman kita yang tidak kita sukai, dan kita harap mereka dapat berubah seperti yang kita inginkan. Namun hari ini kita Permata GBKP diingatkan kembali, kita tidak bisa mengubah dunia, namun kita bisa mengubah cara dan diri kita untuk melihat dunia. Oleh karena itu, mari kita minta kepada Tuhan agar Ia membentuk hidup kita, hati kita, sikap kita, dan tutur kata kita. Kita minta agar kasih dan kebenaran Tuhan hadir dan menerangi mata hati kita, agar kita dapat melihat dunia dengan cara Tuhan. Tuhan, seringkali di tengah kemudahan kami menuntut dunia untuk berubah sesuai dengan keinginan kami. Kami berharap orang tua, saudara, teman, bahkan lingkungan kami menjadi seperti apa yang kami kehendaki. Tetapi malam ini, Tuhan kembali mengingatkan kami, sesungguhnya kamilah yang harusnya berubah. Karena itu, tolong tuntun kami Tuhan, bentuklah hati kami seperti hati-Mu yang penuh dengan kasih. Ajarkanlah kami untuk berbicara dengan kata-kata yang membangun dan memberkati. Berikan kami tangan dan kaki yang sigap untuk membantu orang tua, saudara, teman, dan orang-orang yang di sekeliling kami. Jadikanlah kami pribadi yang semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan, agar kami boleh melihat dunia ini dengan cara-Mu, agar kami juga dapat mengasihi dan menghormati orang tua kami seperti yang Engkau kehendaki. Mampukan dan tuntunlah hidup kami Tuhan. Amin. Kita kembali bernyanyi berkat kemurahan-Mu. Hidup
mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi betapa hatiku berterima kasih. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini. Jam doa kami telah berakhir. Semua berkat penyertaan Tuhan, semua berkat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga jam doa ini boleh berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Bapa, terimalah jam doa kami, terimalah pengharapan kami, terimalah permohonan kami yang telah kami sampaikan kepada Tuhan melalui doa-doa kami pada malam hari ini. Engkau yang memberkati. Bapa, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing, kembali ke rumah kami. Engkau yang memberkati kami di dalam perjalanan kami. Kiranya kami sampai ke rumah kami dengan keadaan sukacita tanpa kekurangan suatu apapun, dan tidak ada mara bahaya yang menghampiri kami di dalam perjalanan kami. Terima kasih Bapa, perkenankanlah jam doa Permata GBKP pada malam hari ini, Engkau yang menerimanya. Terima kasih Tuhan, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, tiap jam.
Oke, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas dan shalom, selamat malam untuk kita semua. Bujur, mazuah-zuah.